Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya dulu dapat pendidikan seperti itu. Jadi sholat telapak kaki ini harus agak melangkang, dan kalau berjamaah mata kaki ini harus menyentuh mata kaki sebelah. Pada rakaat pertama masih enak karena sudah siap-siap sebelumnya. Pada rakaat kedua bingung mana mata kaki sebelah, cari-cari sampai tidak khusyuk. Katanya supaya setannya nggak lewat. Padahal kalau semakin mengkangkang kan semakin lebar di bawah itu. Lewat bawah aja setannya. Ya akhi, setan itu masuk ke hati. Terbang aja setannya, lewat depan lega. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian mengenai lagwun ada hadis di kitab Irsyad yang ditulis oleh Syekh Mufid dari Imam Ali, ringkas sekali definisi lagwunnya itu. Ringkas sekali, Imam Ali alaihissalam mengatakan kullu qaulin laisa fihi lillahi dzikrun fahuwa lagwun. Kullu qaulin laisa fihi lillahi dzikrun fahuwa lagwun. Mudah-mudahan saya tidak salah baca. Apapun perkataan yang tidak ada di dalamnya zikrullah, maka itu semuanya lagwun. Cuman harus diingat bahwa zikrullah di sini tidak sebagaimana yang umumnya, yaitu zikrullah. Jadi kalau ngomong bisnis harus ada zikrullahnya, enggak begitu. Jadi yang dimaksudkan zikrullah malah ini afdolnya zikir. Jadi afdolnya zikir yaitu apa? Yaitu ketika Anda mau melakukan maksiat, ingat terus meninggalkan maksiat. Itu afdolnya zikir. Jadi kalau Anda berbisnislah sesuai dengan tata cara Islami. Nah itu namanya bicaranya sudah bukan lagu, bicaranya adalah bicara yang ada zikrun lillahnya. Ala kulli hal, kira-kira begitulah. Ini sedikit menambahi bahwa kaidah Islam itu adalah apa? Adalah menyeimbangkan masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi membenarkan masyarakat, menyelamatkan masyarakat. Di antara salah satu menyelamatkan itu adalah dengan memberikan hak kepada yang berhak. Di antara hak-hak yang dimiliki oleh setiap insan adalah hak kawin. Nah, oleh karena itu masyarakat itu sejak dulu sampai sekarang itu nggak bisa melepaskan dari sunnatullah yang berupa perkawinan itu. Namun demikian, kata beliau ini, ternyata dengan kawin daim saja nggak cukup. Ternyata masyarakat masih fasad. Iya, ini kata beliau. Jadi tidak dapat mencukupi kebutuhan daripada manusia. Sehingga misalnya menimbulkan kefasadan dan sebagainya, kurang lebih begitu. Maka itu Allah memudahkan lagi dengan kawin temporer, yaitu kawin mut'ah. Enggak, ya, daim kan hanya 4. Masih kurang lagi barangkali kan. Atau minimal zaujah yang pertama tidak mau, berat kan. Ini artinya perang mau apa barangkali. Jadi ternyata begitu. Ini merupakan dalil yang sangat kuat, kata beliau, bahwa memang mut'ah itu merupakan hal yang insani atau yang agamis lah begitu. Karena dengan kawin permanen itu tidak mencukupi kebutuhan manusia ala kulli hal. Saya cukupkan sampai di sini, barangkali kita lanjutkan dengan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan yang cukup menyimpang. Tetapi tidak apa-apa. Iya, enggak, karena yang dengerin kasihan ini supaya siap-siap. Maksudnya kok aneh pertanyaan. Jadi permisi dulu. Dan yang menanyakan juga permisi tadi. Ala kulli hal menanyakan, katanya di sorga itu kalau kita minum, dan itu juga merupakan bisyarah atau ya kabar bahagia atau bahkan doa Nabi. Dan juga di Karbala pernah terakhir itu ya pada ronda-ronda terakhir itu tinggal beberapa orang lelaki, barangkali tinggal 3 bersama Nabi. Itu Ali Akbar
Jadi Ali Akbar ini kakaknya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin sakit, jadi ada di tenda bersama para wanita, yaitu para saudari atau bibi. Kemudian Ali Akbar ini sehat. Kemudian dia berperang, setelah yang lain sudah syahid, beliau maju. Setelah maju berperang kira-kira membunuh 30 orang, itu balik lagi sama Nabi. Sama Imam Husain, maaf. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, kembali kepada Imam Husain, maaf, tambih ala makani, ala kulli hal. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ali Akbar mengatakan, wahai ayah, adakah setetes air saja? Ana yakin dengan setetes itu saya akan semakin kuat dan semakin banyak membunuh musuh. Katanya Rasulullah lagi. Katanya Imam Husain, wahai putraku, bersabarlah sebentar. Apakah kau tidak ingin minum langsung dari kakekmu, di mana ketika kau minum itu kau tidak akan haus selamanya, gitu. Nah, yang ditanyakan ini adalah, apa enak nanti kalau di surga kita minum tidak haus selama-lamanya. Barangkali ada dua takwil ya, jadi takwil lahiriah dan batiniahnya. Kemudian kalau takwil batiniahnya, barangkali ilmu yang ada di sana bisa kita takwilkan dengan ilmu pengetahuan yang selalu kita rindukan, yang kita hauskan selamanya di dunia ini. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu di dunia ini masih ada istilahnya kurang, jadi masih terasa haus. Tapi barangkali ilmu yang di sana sudah, jadi begitu orang dapatnya itu bukan yang relatif, sehingga dia membuat tenang dan mutmain hatinya dan tidak haus selama-lamanya. Yang jelas ketidakhausan seperti ini diharapkan oleh setiap al-insan. Katakanlah kalau itu pun lahiriah juga nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena kenikmatan dari minum itu tidak hanya didapat dari haus. Seperti kita sekarang minum teh, minum kopi, itu kita nggak haus tapi minum. Nah, jadi haus itu merupakan lambang penderitaan di dunia, sedangkan di akhirat sudah nggak ada. Tapi apakah enak? Ya tetap enak. Kita minum sekarang juga nggak haus, minum teh. Nah, kalau minumannya enak-enak di sana ya enak kan gitu. Nah, bukan enak lagi, ya enak. Sekalipun kita tidak haus. Jadi jangan khawatirlah mengurangi kelezatannya. Asalkan kita sampai di sana aja, asalkan di bawah jembatan, sekalipun di bawah jembatan, kata teman-teman. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini ada yang bertanya mengenai kriteria mukmin, apakah cukup yang tadi atau masih ada tambahan yang lain? Nah, kriteria mukmin ini sebenarnya ada dua sisi, kriteria batin dan kriteria lahir. Kriteria lahirnya itu yang kita bahas malam ini, yaitu apa? Seorang mukmin itu tidak cukup hanya percaya, melainkan dia harus melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan sebagai orang yang percaya. Seperti dia tidak menyembah kecuali kepada Allah. Nah, kalau orang percaya Allah kan otomatis dia harus melakukan hal-hal yang disukai Allah, misalnya yang diwajibkan Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, seperti itu. Nah, tapi kriteria kalau ditinjau secara keseluruhan ada lagi kriteria batin, di mana kriteria batin itu adalah beriman kepada Allah melalui argumentasi. Itu yang saya pahami dari Ahlul Bait. Jadi kalau iman hanya mendengar dari Nabi atau membaca Al-Quran, atau iman kepada 5 poin khususnya ya, tauhid, idalah, keadilan, kenabian, imamah dan hari akhir. Itu kalau hanya dengan membaca Quran, hanya mendengar Nabi, hanya mendengar ulama, itu tidak mencapai tingkatan mukmin yang sebenarnya. Biasanya disebut muslim gitu dalam istilah akidah. Jadi mukmin yang sebenarnya, yang sejati adalah mengimani minimal 5 poin tadi. Artinya dalam 5 poin itu minimal keimanannya disertai dengan argumentasi akal. Sebagaimana maklum yang sering kita bahas dalam pengajian kita ini, bahwa 5 poin itu minimal harus menggunakan akal.
Kalau yang lain-lain seperti iman adanya jin, malaikat, kemudian bidadari dan sebagainya, itu boleh orang hanya berdasar kepada simai, artinya mendengar. Katanya Rasulullah begini, katanya imam begini, nah itu boleh, tidak mengganggu keimanan. Tapi kalau kenapa kamu percaya Tuhan dan hanya satu? Ya Nabi bilang begitu, ini ayatnya begini, ini masih muslim, tidak mukmin. Gitu. Jadi harus kriteria batinnya itu harus keimanannya disertai argumentasi akal, sekalipun sederhana. Kemudian kriteria lahiriahnya yaitu mengamalkan apa-apa yang harus diamalkan oleh seorang yang beriman. Ada pertanyaan yang cukup tajam ini. Apakah di zaman Nabi orang yang beriman kepada Allah dan Nabi, tetapi dia hasud kepada Imam Ali, apakah ini disebut mukmin? Sebelum saya jawab, perlu saya berikan mukaddimah. Dalam keyakinan Islam yang sebenarnya, yakni yang menurut Ahlul Bait, imamah itu merupakan sebagai tiang-tiang keimanan. Jadi dia justru termasuk 5 poin yang tadi itu. Nah, otomatis orang yang gagal dalam hal yang satu saja di antara mereka, maka sulit orang itu disebut sebagai mukmin. Barangkali disebut muslim saja. Gitu. Jadi orang yang hasud, nah hasudnya kebetulan sama Imam Ali sebagai imam pertama, nah ini sulit untuk dikatakan sebagai mukmin. Tapi kalau hasudnya sama orang saja, sama orang lain, barangkali itu dosa-dosa, barangkali ya dosa besar misalnya, yang tidak sampai barangkali mengeluarkan seseorang dari keimanan. Tapi ini kalau musuhnya terus Imam Ali, ini harbata ini kelihatannya. Jadi sulit untuk dijuluki sebagai mukmin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain bahwa bagaimana kalau orang beriman kepada Allah dan Nabi tapi menentang kepada ketentuan Nabi. Nah, ini yang dikatakan oleh Allamah tadi, bahwa seyogyanya atau lazimnya seorang beriman adalah mentaati, jadi mengamalkan apa-apa yang telah digariskan oleh yang diimani, misalnya Allah dan Nabinya. Nah, kalau sekarang dia menentang dari mereka ini, sebagian dari mereka atau semuanya menentang Nabi, kan sama juga menentang Allah, ini mereka tidak bisa dijuluki sebagai mukmin yang jelas. Barangkali muslim ya. Jadi muslim julukannya sebagai muslim saja. Jadi dia beriman kepada Allah dan Nabi, tetapi menentang sebagian yang dibawa oleh Nabi. Jadi barangkali berhak mendapatkan muslim. Muslim itu bisa bermacam makna ya. Di muslim itu bisa bermakna terima, paham gak paham, yakin gak yakin, terima. Itu muslim. Sebagaimana orang yang datang kepada Nabi, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Jadi ada orang desa datang kepada Nabi, beberapa mereka datang, ya Nabi kami beriman. Kata Nabi, dapat perintah dari Allah, katakan wahai Nabi bahwa mereka belum beriman, tetapi mereka baru masuk Islam, karena masih ikut-ikutan lah. Selama iman itu belum masuk ke dada mereka. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan lain bahwa dimulai dengan beberapa hadis, dan yang intinya mengatakan bahwa ada isu dalam masyarakat untuk katakanlah menjauhi Syiah, lantaran kalau jadi orang Syiah nanti kena ibtila bil faqr, akan ada mendapat ujian kemiskinan. Sementara kita punya contoh negeri Iran yang katakanlah punya negara, kemudian boleh dibilang kaya walaupun dalam tanda kutip. Gimana ini isunya, ini mau diterima atau bagaimana? Saya ingat sebuah hadis yang kalau ini saya bicarakan secara lahir itu kontradiksi dengan hadis pertama, cuman ada pemecahannya. Ada hadis, ada sahabat Imam Shadiq alaihissalam mengatakan sama Imam Shadiq, ya Imam Shadiq, saya ini termasuk ahlud dunya, saya ini termasuk ahlud dunya. Jadi orang yang suka mencintai dunia. Lalu terus kenapa?
Iya, karena ana syugul, ana banyak bekerja ngotot. Dan terus hasilnya buat apa? Ya untuk nafkah istri, anak saya. Terus kalau ada lebihnya saya sumbangkan sama fakir miskin, yatim piatu. Katanya Imam Shadiq, faidan anta ahlul akhirah. Kalau begitu kamu adalah ahli akhirat, bukan ahlud dunya. Kamu ahlul akhirah. Jadi yang dimaksudkan ahlud dunya di sini adalah menumpuk sementara tetangganya kelaparan, menumpuk sementara yayasan kaum muslimin untuk cetak buletin aja sama ngemis-ngemis dapatnya 100.000, dapatnya sekian. Itu yang dikecam dalam Islam. Jadi, nah, kemudian kayanya gimana? Nah, orang dalam dunia ini mendapat dua cobaan dari Allah. Cobaan miskin dan cobaan kaya. Rata-rata orang yang takwa itu bisa mengarah kepada kemiskinan. Kenapa? Tetapi tidak mesti loh ya. Kenapa? Karena ketika dia berbisnis, dia tidak mungkin mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Sementara umumnya manusia, umumnya apa? Umumnya merajalela, dalam arti menyimpang dari cara-cara Islami. Nah, orang yang seperti ini, kalau memang tidak ada peluang di sana, dia akan memilih miskin. Maka itu kalau kamu mukmin sejati, kamu akan miskin ketika kamu tidak ada peluang kecuali kecurangan. Tapi seandainya mukmin, terus ada peluang yang halalan thayyibah, masuk ya akhi. Masuk, jangan buang kesempatan itu. Nah, tapi keluarkan humusnya. Kemudian kalaupun masih ada lebihnya setelah diambil nafkahnya ini buat tambahan modal dan sebagainya, ya itu yatim piatu diperhatikan. Kemudian apa-apa yang ada di kalangan kaum muslimin, apa walaupun tidak bersifat individual, ya yang bersifat umum-umum dulu, seperti apa masalah-masalah percetakan misalnya, seperti atau masalah-masalah pesantren, masalah-masalah yang berurusan dengan pendidikan dan sebagainya. Nah begitu. Jadi kalau peluangnya itu memang sudah benar, nah pakai hadisnya Imam Shadiq. Jadi kalau memang sudah peluangnya benar, bisnis cuman jangan campur-campur. Jadilah di situ sebagai mukmin, tetapi jangan nyampur-nyampur. Jangan tidak tegar ketika harus berbisnis sama orang kafir, pakai serop-serop, minum-minum untuk menghormati, campur-campur haram. Nah itu bisa caranya sudah menyimpang. Jadi yang lemah lembut, tegar, tegap, kemudian ya pakai hilah-hilah lah, apalah, dikasih teh saya punya penyakit ginjal lah, tauriah. Jadi ada caranya dalam Islam itu tauriah. Ini tauriah itu dusta yang dibolehkan, tetapi pada hakikatnya tidak dusta, membingungkan orang. Jadi misalnya mari minum, atau mari mari minum, umpamanya niatkan dulu di hati, saya waktu bulan Ramadan puasa, terus bilang enggak, maaf saya puasa, tapi niatnya bulan Ramadan yang lalu. Jadi itu tauriah namanya. Asal tidak merugikan orang lain, itu dibolehkan untuk dipakai, asal tidak merugikan orang lain. Misalnya mari minum ini tehnya, maaf saya kena ginjal misalnya. Jadi maksudnya takut kena ginjal, tapi diniatkan dulu. Cuman takut kenanya dihilangin. Nah, misalnya kena ginjal, misalnya kena ginjal kan ada ginjalnya di sini. Jadi misalnya seperti itu. Oh, saya tidak boleh sama dokter minum banyak-banyak. Diniatkan sebelum ngomong, seandainya saya kena penyakit ginjal. Ala kulli hal. Jadi kalau tidak merugikan orang lain, betauri ya akhi, bisa. Enggak. Jadi rizik enggak. Betul, tetapi itu bukan berarti qadar. Jadi dalam Ahlul Bait sudah kita bicarakan dulu, jodoh, umur, rezeki itu tidak ditentukan Tuhan. Yang ditentukan Tuhan adalah rumus-rumusnya. Kalau kamu takwa, kamu akan dapat tanpa kamu ketahui. Tetapi sebabnya adalah ketakwaanmu. Sebab kita kan tidak tahu, Tuhan nggak mungkin merinci lebih banyak. Kalau dikaji punya kaji, ternyata ketakwaan itu merupakan cahaya yang luar biasa. Barangkali secara otomatis cahaya itu akan apa? Memudahkan. Walaupun itu bukan tujuan daripada ketakwaan, tetapi efek. Seperti lampu ya. Lampu itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menerangi. Tetapi bisa juga satu saat
kalau di musim dingin di Iran, kita ambil satu dop gitu, kita taruh di bawah meja yang di karpet gitu, tidak pakai kursi, terus kasih selimut, terus kaki kita masukkan, hangat betul. Jadi kalau kita jagungan atau ngomong-ngomong itu ada meja kecil, di dalamnya ada dop, kemudian kita terus mejanya itu diselimuti dengan selimut tebal, kemudian kakinya dimasukkan, hangat gitu, hangat. Jadi padahal itu satu dop. Tujuan pembuatannya untuk penerangan, tetapi karena dia memang hangat bisa untuk itu. Ketakwaan juga seperti itu, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kita kan tidak tahu rahasianya takwa itu. Barangkali salah satu efek takwa itu memudahkan kita untuk rezeki yang halal. Minimal kita tidak akan kekurangan. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, saya heran kepada orang yang kantongnya kering kalau dia memakai cincin. Jadi ada dalam ini hurafat lagi ini ya. Dulu Anda Wahabi anti banget. Jadi dalam hadis muktabar di Syiah dikatakan bahwa alamat mukmin itu ada 5. Ini tidak urut ya, saya tidak nyebutnya tidak urut. Sujudnya di atas tanah, kemudian bismillahnya keras, kemudian sholatnya 51 sehari, 51 rakaat, kemudian memakai cincin di sebelah kanan, kemudian membaca ziarah arba'in. Jadi ada ziarah dalam Syiah itu ada hari 1, 2, 3, kalau orang meninggal itu ada hari 40. Nah untuk hari 40-nya Imam Husain itu ada ziarah khusus yang dimuat di Mafatihul Jinan, itu bisa dilihat di sana. Jadi tata caranya juga ada. Jadi hari ke-40 syahidnya Imam Husain itu membaca ziarah itu salah satu daripada alamatnya orang-orang mukmin. Nah itu mengenai cincin seperti itu. Malah disunnahkan fatwanya Itulah Roki, kalau kita kunut dalam sholat cincinnya dibalik seperti ini. Jadi ketika kita mau berdoa ininya dibalik begini. Itu sunnah hukumnya. Katanya secara sains sudah diteliti, salah satu hikmah dari bebatuan itu menguatkan mata. Salah satu daripada hikmahnya. Tapi itu ala kulli hal kita sudah bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah enggak mungkin menciptakan bebatuan itu sekedar hanya iseng saja. Enggak mungkin, pasti ada apa-apanya di bawah. Dan apa-apanya itu pasti bersifat non materi. Sebab kalau tujuan penciptaan itu masih bersifat materi, maka Tuhan berarti main-main. Jadi tujuan penciptaannya ini hanya sekedar materialis, dan materialis itu nggak ada apa-apanya. Ala kulli hal ini sudah jauh menyimpang. Kita kembali kepada masalah pokok. Jadi kalau kita dalam ketika kita berkomitmen dengan Islam, kita juga masih mendapatkan peluang untuk kaya. Jadilah kamu orang kaya, tapi kaya yang aulia. Jadi kaya yang hatinya tidak terikat dengan harta itu, yang tidak kawin sama harta itu. Sebab kalau Anda terikat, sebenarnya Anda bukan menguasai harta itu, tapi Anda yang dikuasai harta itu. Sehingga Anda akan semakin haus. Kalau ada mau ngasih orang berat, mau ngasih 50.000, pertimbangannya seminggu. Kasih dulu ya proposalnya ya. Aduh, sudah teman akrab ini, sudah tahu tingkah lakunya, karakternya sudah tahu, masih suruh nulis proposal. Dan 50.000. Jadi kalau kertasnya sama waktunya, diskusi sama ongkos-ongkosnya ke sana kemari, sudah habis 75 minus. Ada tambahan yang bagus, tambihun ala makanih. Ya, dikatakan bahwa menukil hadis Imam Ali bahwa cinta kepada dunia itu yang hatinya, yaitu hatinya yang cinta kepada dunia adalah yang sampai melupakan kepada kewajibannya. Sedangkan orang yang tidak cinta kepada dunia adalah orang yang tidak terikat dan tetap melakukan kewajibannya. Nah, ini perlu saya beri tambahan, dan ini sering saya ulang-ulang, bahwa cinta kepada dunia ini jangan dikira bahwa itu hanya orang kaya. Orang miskin juga bisa. Jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa dan hanya punya satu baju, tapi kalau dia cinta sama bajunya itu, dia terikat dan cinta kepada dunia. Ada seorang irfan, dikenal di mana-mana ini orang irfan. Terus ada orang sufi yang ingin datang kepada dia dan berguru.
Ya, di luar kota datang itu. Waktu itu di Irak apa kurang lebih. Dia datang cari-cari ketemu rumahnya. Begitu ketemu rumahnya megah. Waduh, masa Irfan kayak gini? Udah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Terus dia bilang, walhasil intinya Kiki ada inti tidak bagus begini. Kenapa? Kamu di mana-mana dikenal sebagai orang arif, tetapi kok rumahmu mewah seperti ini. Artinya besar dan sebagainya, tidak berlebih loh ya. Tapi tidak pantas lah, mestinya kan gubuk-gubuk gitu maksudnya. Sama ya sama gelas satu dari apa tanah gitu, sama kendi gitu maksudnya. Terus katanya orang Irfannya, terus menurut ente Keke, ya menurut ana harus kita tinggalkan ini dunia ini. Loh terus ditinggalkan begitu? Iya, kemana? Ayo kita pergi ke gunung ke apa? Ya akhir pas ayo pergi. Ya pergi. Sampai tengah jalan si Sufi ini kaget. Ya Allah katanya. Apa? Ayo kita kembali sebentar. Kenapa? Anak ketinggalan tasbih katanya. Katanya si Irfan ini, ya akhi, ente nyuruh ana jangan terikat sama dunia. Ana punya bed besar, suruh tinggalkan, ana tinggalkan. Wah, ana tidak berat sama sekali. Ente cuma tasbih ngajak ana kembali. Dia bilang apa? Ya orang terikat sama dunia tidak harus banyak. Kecil pun kalau kamu cinta itu sudah terikat. Ana rumah seperti itu ana tidak cinta. Jadi kalau tidak mungkin dia makan berlebih kalau ada orang kelaparan. Ada Bahrul Ulum, ini terkenal seorang Irfan. Bahrul Ulum terkenal seorang Irfan. Suatu saat muridnya dipanggil, dimarah habis. Kamu makan ya, makan sampai kenyang, sementara tetanggamu kelaparan. Ya Ustadz, ana minta maaf, ana tidak tahu katanya. Kalau tahu kamu Yahudi, digitukan. Jadi kalau kamu tahu bahwa dia kelaparan sementara kamu bisa makan kenyang, Yahudi kamu. Kamu tidak tahu itu sudah salah. Mestinya tetangga kan punya hak. Tidak mesti tetangganya minta ya ki, diziarahi ke keadaannya, ke bekir nanti. Begitu melihat wajahnya suram, kalau kita ini kemungkinan untuk bantu minimal saran atau mungkin duit, tanya dong ada apa masalah kira-kira yang bisa anda bantu gitu. Jadi dia tidak tahu aja sudah dimarah tetangganya. Nah dia seorang arif, dia yang mengerti tentang situasi itu. Nah jadi orang terikat sama dunia ini tidak harus besar dan tidak mesti besar dan gede ya. Yang terikat hatinya, kalau dia mencintai itu, apalagi sampai melupakan kewajibannya, itu merupakan cinta yang sebenarnya. Wah itu dikatakan dalam hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari seluruh kesalahan. Kepala kesalahan gitu, maksudnya pangkalnya kesalahan. Nah gitu. Dan lebih dalam lagi, bukan hanya cinta dunia yang lebih dalam lagi, yang lebih halus lagi, yang ini barangkali tidak menggugurkan orang dari kewajiban, tetapi barangkali sekalipun baik masih nomor belakang, yaitu tidak melupakan kewajibannya tetapi hatinya tetap cinta. Nah ini walaupun dia sudah cukup baik, tidak melupakan kewajiban-kewajibannya, tapi ada lagi yang di atasnya, yaitu yang sama sekali tidak mencintai dunia ini. Sebenarnya kalau anda nekat tidak cinta pada dunia, yakin betul dan anda beramal soleh, itu sebenarnya dunianya yang nyembah sama anda. Tapi karena kita nggak ngepas hati ini dan iman ini masih bergejolak, maka kita betul-betul masih takut. Akhirnya betul-betul ya memang kita butuh. Coba anda butuh, uang dunianya ini diciptakan untuk anda. Tetapi ingat, orang tidak akan tidak butuh kepada dunia kalau dia belum menyentuh cahaya ilahi. Sebab kalau sudah menyentuh cahaya ilahi yang dimana dia maha kaya, dia hanya terikatnya sama itu, yang lain enggak. Maka itu diusir-usir pun datang. Katanya Imam Ali, ayo pergi roh ente sudah ana talak 3 kali. Cek datang lagi. Datangnya pun tidak diambil. Maka itu ketika datang sama Imam Ali tidak dimiliki. Seperti fadak apa itu langsung. Makanya Abu Bakar ketika mencaplok fadak itu ada agak mulusnya. Kenapa? Karena sejak diberikan dan sejak dimiliki Fatimah, mungkin 1 butir belum pernah dimakan itu hasilnya. Langsung dimasukkan ke Baitul Mal negara. Oleh karena itu ketika Abu Bakar mengambil alih setelah Rasulullah, ya enak, seakan-akan itu milik Baitul Mal.
padahal itu milik pribadi Fatimah Zahra dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh yang diberikan mereka. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli. Boleh. Ana oke. Ya, ana jawab ringkas ya. Sebab dulu ini sudah ini dibahas. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena ini sudah malam dan dulu sudah pernah dibahas, saya menjawabnya dengan ringkas saja. Pertanyaannya perlu saya ulang, yaitu bagaimana hubungan doa dengan usaha kita secara lahiriah. Karena dalam hadis-hadis ada saran-saran untuk berdoa lepas dari hutang dan sebagainya. Dulu pernah kita bahas bahwa dalam Syiah itu umumnya meyakini bahwa amal itu ya tajassad. Ini dia berbentuk, jadi dia menjadi makhluk. Nah, anggap ini merupakan suatu kebenaran, maka doa itu kalau dia memang mukhlis lillah, maka dia akan membentuk suatu makhluk yang tentunya baik. Nah, doa-doa yang memang sudah diberi bisyara oleh Nabi, diberi semacam kabar gembira misalnya untuk lepas dari keruatan-keruatan yang kewajiban yang kita tinggalkan, beberapa kewajiban dikarenakan kefakiran kita misalnya. Untuk mengatasi itu sudah diberi jalan oleh Nabi dengan usaha dan misalnya juga dengan doa. Nah, hubungannya doa gimana? Nah, hubungannya seperti itu bahwa kalau doa itu merupakan yang baik, maka dia akan membentuk satu makhluk yang baik. Dan barangkali bahwa alam sosial batin itu yang akan dihubungkan oleh duta kita yang namanya si doa tadi. Barangkali ini doanya akan melesat pergi ke mana alam gaib sana, kemudian misalnya minta restu Tuhan dan sebagainya, atau memang sudah direstui karena memang sudah jalurnya, bisa langsung dia menyentuh kepada kalbu-kalbu yang biasanya Anda kalau berhubungan dengan itu misalnya menjadi lancar usahanya. Misalnya terus kemudian doanya itu datang kepada orang yang lagi duduk-duduk perlu sekretaris, kemudian doanya itu datang, ahlan wa sahlan, ana punya sahib sob namanya fulan. Itu tidak ingat, iya ya, ana punya sahib nama orangnya jujur gini-gini, ahsan dia yang ana jadikan sekretaris. Bisa seperti itu. Ala kulli hal, ini sekedar jawaban ringkas, dan kita tutup dulu dengan doa ya. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bi jalalika wa lutfika wa bi Muhammadin wa ali Muhammad, shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu dan kesucian Nabi dan Ahlul Bait Nabi-Mu salawatuka alaihim ajma'in, berkatilah pengajian kami ini. Kalau ada kekurangannya maka lengkapilah dan maafkanlah. Kalau ada kesalahannya maka luruskanlah dan maafkanlah. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami sehingga kami mampu mengerti tentang kebenaran sebagaimana ia, dan berilah kekuatan untuk melaksanakannya. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengerti kesalahan sebagaimana ia, dan berilah kekuatan untuk menjauhinya. Ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, mukminin dan mukminat, al-ahya minhum wal amwat, dan orang-orang yang kepada mereka kami berhutang dan mempunyai tanggungan. Ya Allah, lepaskanlah belenggu yang mengikat kaki tangan kaum muslimin yang dibuat oleh kaum kafirin. Lepaskanlah belenggu yang mengikat pikiran dan hati kami yang dibuat oleh hawa, nafsu kami dan dosa-dosa kami. Ya Allah, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mampu mengenal beliau dan menjadi pembantu beliau dan syahid di pangkuan beliau. Allahumma nashku ilaika faqda nabiyyina wa ghaibata waliyina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadawurat zamani alaina, fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa a'inna ala dhalika bifatih minka tu'ajjiluh wa bidurin takshifuh wa nasrin tu'izzuh wa sultani haqqin tudhiruh wa rahmatin minka tujallilunaha wa afiatin minka tulbisunaha birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.